Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنهم أجر حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نتخذه إلها واحدا دائما أبدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين الذي جعل له الرحمن ودا. فصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. فصلوات الله وسلامه وبركاته عليك يا نبي الله. فصلوات الله وسلامه وبركاته وتحياته عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابتك وكل من اتخذ عند الرحمن ودا وكل من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyar muslimin, sidang Jumat hafizakumullah. Tentunya sebagai khatib Jumat pada hari ini, khatib berwasiat pertama kepada khatib dan kepada para hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Mari kita berusaha sekuat tenaga sambil memohon taufik hidayah kepada Allah. Kita tingkatkan takwa kita dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, agar hidup yang sangat sementara ini hidup yang penuh dengan keberkahan, hidup yang penuh dengan limpahan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat hafizakumullah. Al-Qur'anul Karim sebagaimana maknanya yang berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan adalah bacaan yang sangat sempurna. Tidak ada di dunia ini suatu kitab suci yang menandingi Al-Quran dalam segala aspeknya. Di antaranya adalah bagaimana perhatian kaum muslimin di seluruh dunia kepada Al-Quranul Karim. Mereka mengimaninya sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala, membacanya, menghafalnya, mentadabburi maknanya, mengamalkan isi kandungannya dan mendakwahkannya. Al-Quranul Karim mendapatkan perhatian yang sedemikian rupa dari kaum muslimin
dihafal ayat per ayat, surat per surat. Bahkan banyak yang hafal 30 juz. Bagi orang yang mentadabburi maknanya, akan terlihat bagaimana Al-Quranul Karim ini begitu sangat harmonis isi kandungannya. Antara satu ayat dengan ayat lainnya saling mendukung. Antara surat yang satu dengan surat yang lainnya saling menguatkan. Dan setiap orang yang mentadabburi maknanya akan mendapatkan makna-makna baru. Setiap dibaca lagi akan mendapatkan pemahaman baru. Salah satu yang bisa disampaikan pada kesempatan khutbah singkat ini yaitu tentang bagaimana surat Al-Kahfi. Al-Kahfu artinya gua. Surat ini memberikan isyarat dan memberikan pesan kepada kita sebagai orang beriman bahwa barang siapa yang membaca surat ini, menghafalnya, mentadabburi maknanya dan mengamalkan isi kandungannya, akan menjadi gua, akan menjadi pelindung bagi dirinya, baik di dunia ini dan juga pastinya di akhirat. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang beberapa keistimewaan dari surat Al-Kahfi. Di antaranya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membacanya 10 ayat dari surat Al-Kahfi, Allah akan menjaganya dari fitnah Dajjal. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah memberikan untuknya nur cahaya yang meneranginya antara dua Jumat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat hafizakumullah. Dalam surat Al-Kahfi ada 5 kisah nyata yang benar-benar terjadi dalam pentas sejarah, di mana 5 kisah ini terjadi pada kurun dan waktu yang berbeda. Kisah pertama adalah kisah tentang 7 pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengalami penindasan dari seorang penguasa tiran. Kisah kedua adalah kisah 2 pemilik kebun, di mana pemilik kebun yang pertama memiliki kekayaan karena kebunnya menghasilkan banyak keuntungan, sehingga dirinya merasa hebat, merasa apa yang diperolehnya adalah dari kemampuannya. Sementara pemilik kebun yang kedua, pemilik kebun miskin tetapi mempunyai keimanan yang mantap, keimanan yang sangat mantap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai integritas. Antara keduanya terjadi dialog yang sangat menarik, di mana pemilik kebun yang kedua memberikan nasihat bahwa apa yang diperolehnya dari kekayaan itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ketiga adalah bagaimana Nabi Adam alaihissalam dan malaikat versus iblis laknatullah alaih. Walaupun dikisahkan secara singkat, tetapi kisah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa perseteruan antara keimanan dan kekafiran itu berlangsung sejak lama.
Kemudian kisah yang keempat adalah bagaimana seorang Nabi Agung, Nabi Musa alaihissalam, yang berguru kepada seorang Nabi yang dari strata kenabiannya lebih rendah, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian kisah yang terakhir adalah bagaimana seorang raja yang adil, Dzulqarnain, yang menjelajah dunia ke barat dan ke timur dengan penuh keadilan dan kebenaran. 5 kisah ini menggambarkan kepada kita tentang bahwa hidup ini adalah ujian. Kisah ini terjadi dalam kurun waktu yang berbeda dan semuanya mengisyaratkan bahwa hidup ini memang penuh ujian. Bagaimana menyikapi ujian-ujian itu? Yang pertama, ujian dari penguasa tiran, sebagaimana yang dihadapi Ashabul Kahfi, di mana mereka pertama kali menasihati raja, menasihati penguasa pada waktu itu, penguasa yang zalim itu. Tetapi karena nasihatnya tidak diterima, yang akhirnya yang mengakibatkan, yang ditakutkan mengakibatkan keburukan untuk mereka, akhirnya mereka hijrah, mereka uzlah. Kemudian kisah yang kedua mengisyaratkan tentang ujian harta, bahwa harta memang merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana seseorang mempergunakan hartanya, apakah hartanya disyukuri atau sebaliknya. Yang ketiga adalah bagaimana tentang permusuhan abadi antara manusia dan iblis laknatullah alaih. Yang keempat menggambarkan tentang bagaimana keuletan, kesabaran, kerendah hatian seorang Nabi Agung yang berguru kepada seorang Nabi. Semuanya dihadapinya dengan penuh kesabaran. Dan yang terakhir bagaimana seorang raja yang sangat adil bisa memecahkan berbagai problema masalah yang dihadapi bangsa-bangsa yang dihadapinya. Yang menarik adalah dari 5 kisah ini, surat Al-Kahfi dimulai dengan kisah tentang penindasan dari seorang raja yang tiran. Dan surat ini ditutup dengan bagaimana seorang raja, seorang penguasa dunia, Dzulqarnain, yang menebarkan keadilan dan kebenaran di dunia ini. Inilah beberapa kisah yang disampaikan surat Al-Kahfi. Dari paparan singkat ini, surat Al-Kahfi menggambarkan kepada kita tentang bagaimana membangun masa depan. Karena memang hidup di dunia adalah ujian. Bagaimana kita membangun masa depan. Dan ini bisa dilakukan dengan 5 hal. Yang pertama, dalam membangun masa depan dihadapi pertama dengan fondasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang mantap, akidah yang benar. Kemudian yang kedua, bekal yang kedua yang bisa diterapkan dalam kehidupan menghadapi masa depan adalah bagaimana hidup ini dihadapi dengan penuh kerendah hatian. Bahwa semua apa yang diperoleh oleh seseorang semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu la quwata illa billah. Apa-apa yang didapatkan olehnya itu semua adalah anugerah Allah untuk menguji sejauh mana dirinya mensyukuri nikmat itu. Kemudian yang ketiga,
bekal dalam menghadapi masa depan adalah bagaimana seseorang bisa mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana seseorang bisa mengendalikan hawa nafsu, karena hawa nafsu ini adalah alat yang dipergunakan oleh setan untuk menyesatkan umat manusia. Yang keempat, bekal yang keempat dalam rangka menghadapi masa depan adalah dengan keuletan, ketulusan dan ketegaran dan kerendah hatian, sebagaimana yang diperankan oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Kemudian yang terakhir, bekal menghadapi masa depan adalah dengan menebarkan keadilan dan kebenaran. Inilah 5 hal yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita manifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita, menuntun kita untuk menjadi hamba-hambanya yang Allah selalu ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu kana ghaffara. Alhamdulillahilladzi ja'ala suratal kahfi kahfan wa hisnan hasinan liman qara'aha wa hafizaha wa tadabbara ma'aniha wa amila biha ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa sayyidul anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man i'tasama bihabli haqqal i'tisam. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minuna al-'a'izzaa usi maratan ukhra nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad aflaha man ittaqa wa 'alamu anna Allah shalla 'ala nabiyhi qadima wa innahu qad amarna bis salati was salami 'alaihi irsyadan wa ta'lima wa innahu qad qala fi kitabihil karim wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولموتانا ولموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وشهدوا لرسولك صلى الله عليه وسلم بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والسعادة والحبور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك واثقين وعند قيام الأشهاد آمنين اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح مندود يا رحيم يا ودود اللهم ارحمنا والطف بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ارحمنا والطف بنا إذا فارقنا الأهل والأحباب اللهم ارحمنا والطف بنا إذا انقطعت الأسباب اللهم ارحمنا والطف بنا إذا أغلقت الأبواب اللهم ارحمنا والطف بنا إذا رجعنا إليك يا تواب اللهم اجعل القبور لنا بعد فراق أهل الدنيا خير منازلنا
وافسح فيها ضيق ملاحدنا وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا ويمن لنا كتابنا ويسر لنا حسابنا وأظل يوم لا ظل إلا ظلك غربتنا ومن النار أعذنا واجعل الجنة مثوانا اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وأراد شعبنا وبلادنا إندونيسيا الحبيبة بسوء وشر وظلم وإجرام وإفساد وتطفيف وغش فرد كيده في نحره فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه اللهم أشغله بنفسه اللهم فرق جمعه اللهم شتت شمله اللهم كل عدده اللهم فل حده اللهم أنزل عاجلا غير آجل بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين اللهم أشغل الظالمين بالظالمين اللهم أشغل الظالمين بالظالمين واجعل البأس بينهم وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين فائزين غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأتنا سؤلنا فأتنا سؤلنا فأتنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ونسألك يقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا وأرضنا بما قسمته لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولذكر الله أكبر